Belajar ilmu finansial dari Bible. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tantangan ini, banyak orang mencari pedoman tentang cara mengelola keuangan mereka dengan bijak. Ternyata salah satu sumber kebijaksanaan yang paling tua dan penuh hikmah adalah Alkitab. Meskipun ditulis ribuan tahun yang lalu, prinsip-prinsip finansial dalam Alkitab masih sangat relevan dan aplikatif untuk kehidupan modern kita. Alkitab memberikan banyak nasihat tentang bagaimana kita harus mengelola uang, menghindari hutang, dan memperlakukan kekayaan dengan tanggung jawab. Dari mengajarkan pentingnya bekerja keras hingga memperingatkan kita untuk tidak terjebak dalam keserakahan. Ajaran-ajaran ini bisa menjadi panduan yang berguna dalam mencapai kesejahteraan finansial. Untuk tahu apa aja ilmu finansial yang diajarkan di Bible, tonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Poin yang pertama adalah kebijaksanaan dalam pengelolaan uang. Kebijaksanaan dalam pengelolaan uang mengacu pada bagaimana kita menggunakan dan mengelola uang kita dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam Amsal 21:20 disebutkan bahwa orang yang bijaksana menyimpan harta di rumahnya, sementara orang yang bodoh menghabiskan semuanya. Artinya, orang yang bijak itu tahu pentingnya menabung dan menyimpan uang untuk masa depan. Mereka tidak menghabiskan semua uangnya begitu saja, tetapi mengisikan sebagian untuk kebutuhan yang tak terduga atau untuk tujuan jangka panjang seperti pendidikan, pensiun, atau investasi. Ini tentang membuat keputusan yang cerdas dengan uang yang kita punya, daripada membelanjakan semuanya untuk hal-hal yang tidak penting atau boros. Contohnya, saat menerima gaji, orang-orang yang bijak akan mengalokasikan sebagian untuk tabungan, membayar tagihan, dan hanya menggunakan sisanya untuk keperluan sehari-hari atau hiburan. Mereka juga cenderung membuat anggaran dan mengikuti rencana keuangan yang sudah dibuat, sehingga tidak terjebak dalam pengeluaran berlebihan atau hutang yang tidak perlu. Intinya, bijaksana dalam mengelola uang berarti memikirkan masa depan, tidak hanya memikirkan kesenangan atau kebutuhan sesaat. Poin yang kedua adalah menjauhi hutang. Menjauhi hutang berarti berusaha sebisa mungkin untuk tidak meminjam uang kecuali benar-benar terpaksa. Dalam Amsal 2:27 disebutkan bahwa orang yang berhutang itu seperti hamba bagi pemberi pinjaman. Ini menggambarkan bagaimana hutang bisa membuat kita merasa terikat dan terbebani. Jika kita punya banyak hutang, kita harus selalu memikirkan bagaimana cara membayarnya. Hutang bisa menyebabkan stres dan kecemasan karena ada kewajiban yang harus dipenuhi. Bayangkan setiap bulan harus memikirkan cicilan yang harus dibayar, bunga yang terus berjalan, dan ancaman penalti kalau telat bayar. Itu semua bisa bikin kita merasa tertekan. Selain itu, punya banyak hutang juga bisa menghambat kita dalam mencapai tujuan keuangan lainnya. Misalnya, kalau sebagian besar penghasilan kita habis untuk bayar hutang, kita jadi sulit untuk menabung, berinvestasi, atau bahkan menikmati hidup. Hutang juga bisa mengurangi fleksibilitas finansial kita. Ketika ada kebutuhan mendesak atau kesempatan bagus yang butuh modal, kita jadi kesulitan karena uang kita habis untuk bayar hutang. Makanya penting untuk bijak sebelum memutuskan untuk berhutang. Pertimbangkan dulu apakah hutang itu benar-benar diperlukan dan apakah kita mampu untuk membayarnya kembali. Usahakan untuk hidup sesuai kemampuan dan mengelola keuangan dengan baik, sehingga kita tidak perlu bergantung pada hutang. Jika sudah terlanjur berhutang, fokuslah untuk segera melunasinya. Buat rencana pembayaran, kurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan coba untuk tidak menambah hutang yang baru. Dengan begitu, kita bisa hidup lebih tenang dan terbebas dari beban hutang. Poin yang ketiga adalah memberi dengan murah hati. Memberi dengan murah hati artinya kita rela berbagi dengan orang lain tanpa merasa terbebani atau pelit. Dalam Lukas 6:38 dikatakan bahwa kalau kita memberi, kita akan menerima kembali dengan berlimpah. Intinya, kalau kita suka berbagi, kita juga akan diberkati dengan berbagai macam kebaikan. Memberi dengan murah hati bukan cuma soal uang, tapi juga bisa berupa waktu, tenaga, perhatian, atau apa saja yang kita punya. Ketika kita membantu orang lain yang sedang kesusahan, kita menunjukkan rasa empati dan kasih, misalnya menyumbang ke panti asuhan, membantu tetangga yang kesulitan, atau bahkan memberikan senyuman dan kata-kata penyemangat kepada teman yang sedang down. Semua itu termasuk memberi dengan murah hati. Kenapa memberi dengan murah hati itu penting? Pertama, karena itu bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Rasanya menyenangkan ketika kita tahu bahwa kita bisa membantu meringankan beban orang lain. Kedua, memberi bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Orang yang kita bantu pasti akan merasa berterima kasih dan menghargai kita, sehingga hubungan sosial kita jadi lebih erat. Selain itu, memberi dengan murah hati juga mengajarkan kita untuk tidak serakah dan lebih bersyukur dengan apa yang kita punya.
Saat kita berbagi, kita sadar bahwa masih banyak orang yang mungkin kurang beruntung dibanding kita, dan ini membuat kita lebih menghargai hidup. Pada akhirnya, memberi dengan murah hati adalah tentang mengembangkan hati yang peduli dan tidak mementingkan diri sendiri. Ketika kita memberi dengan tulus, kita juga membuka pintu bagi berkat-berkat lain untuk datang ke dalam hidup kita. Jadi jangan takut untuk berbagi, karena kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita dalam berbagai bentuk yang tak terduga. Poin yang keempat adalah pentingnya pekerjaan keras. Pentingnya kerja keras itu artinya kita harus serius dan sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan kita. Dalam Kolose 3:23-24 disebutkan bahwa kita harus bekerja dengan sepenuh hati, seperti bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini berarti kita harus memberikan yang terbaik dalam setiap tugas atau pekerjaan yang kita lakukan. Kerja keras itu penting karena hasil yang kita dapatkan biasanya sebanding dengan usaha yang kita keluarkan. Kalau kita malas-malasan, hasilnya pasti tidak maksimal. Sebaliknya, kalau kita rajin dan tekun, kemungkinan besar hasilnya akan memuaskan. Misalnya kalau kita belajar dengan giat, nilai kita bagus. Kalau kita bekerja dengan baik, kita bisa mendapatkan promosi atau kenaikan gaji. Selain itu, kerja keras juga mengajarkan kita tentang disiplin dan tanggung jawab. Ketika kita bekerja keras, kita belajar untuk mengatur waktu dengan baik, menetapkan prioritas, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini adalah keterampilan yang sangat berguna tidak hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kerja keras juga seringkali diiringi dengan rasa kepuasan pribadi. Ada rasa bangga dan puas yang kita rasakan ketika melihat hasil dari jerih payah kita. Ini bisa meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi kita untuk terus berusaha lebih baik lagi. Namun, kerja keras bukan berarti kita harus terus bekerja tanpa henti. Istirahat yang cukup juga penting agar kita tidak kelelahan dan tetap bisa bekerja dengan optimal. Keseimbangan antara kerja keras dan istirahat adalah kunci untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Jadi kerja keras adalah tentang memberikan usaha terbaik kita dalam setiap hal yang kita lakukan. Ini tidak hanya membawa hasil yang baik, tapi juga mengembangkan karakter dan keterampilan kita, serta memberikan kepuasan dan kebanggaan tersendiri. Poin yang kelima adalah menghindari keserakahan. Menghindari keserakahan berarti tidak terobsesi untuk selalu mendapatkan lebih banyak harta atau barang dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dalam Lukas 12:15, Tuhan memperingatkan agar kita berhati-hati terhadap segala bentuk keserakahan, karena hidup seseorang tidak diukur dari kekayaannya. Keserakahan bisa membuat kita terus-menerus merasa kurang, bahkan ketika kita sebenarnya sudah punya cukup. Misalnya kita sudah punya rumah yang nyaman dan cukup uang untuk hidup, tapi kita masih merasa tidak puas dan terus ingin lebih banyak lagi. Keserakahan membuat kita selalu merasa kurang puas dan mencari kepuasan dari hal-hal materi yang tidak pernah berakhir. Menghindari keserakahan penting karena yang pertama, menjaga kesehatan mental dan emosional. Keserakahan bisa menyebabkan stres dan kecemasan karena kita terus-menerus merasa tidak puas dan selalu ingin lebih. Dengan bersyukur atas apa yang kita punya, kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia. Yang kedua, menjaga hubungan dengan orang lain. Orang yang serakah seringkali mengorbankan hubungan dengan keluarga, teman, atau rekan kerja demi mendapatkan lebih banyak. Menghindari keserakahan membantu kita untuk lebih fokus pada hubungan yang sehat dan bermakna. Yang ketiga, mengajarkan kepuasan dan bersyukur. Dengan menghindari keserakahan, kita belajar untuk merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ini membuat kita lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup dan lebih bahagia dengan apa yang kita punya. Yang keempat, mencegah tindakan yang tidak etis. Keserakahan bisa mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang tidak etis atau bahkan ilegal, seperti menipu atau mencuri. Dengan menghindari keserakahan, kita menjaga integritas dan moral kita. Yang kelima, memperbaiki keseimbangan hidup. Orang yang tidak serakah lebih cenderung memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mereka tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari uang, tetapi juga menikmati waktu bersama keluarga dan teman, serta melakukan hobi dan kegiatan yang disukai. Contoh konkret menghindari keserakahan adalah dengan menetapkan batasan dan tujuan yang realistis. Misalnya, kita menetapkan target tabungan yang cukup untuk kebutuhan masa depan, tetapi tidak berlebihan sampai mengorbankan kesehatan atau hubungan kita. Selain itu, kita juga bisa berbagi dengan orang lain, baik melalui donasi, membantu teman yang kesulitan, atau menjadi sukarelawan. Ini membantu kita fokus pada apa yang benar-benar penting dan mengurangi dorongan untuk selalu menginginkan lebih. Jadi menghindari keserakahan adalah tentang bersyukur dengan apa yang kita punya, menjaga keseimbangan dalam hidup, dan tidak terjebak dalam keinginan yang tidak pernah berakhir untuk memiliki lebih banyak.
Poin yang keenam adalah investasi dan pengelolaan aset. Pentingnya investasi dan pengelolaan aset dapat dilihat dari perspektif memanfaatkan sumber daya finansial kita secara efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami. Investasi bukan sekedar menyimpan uang, tapi lebih pada memilih cara untuk membuat kita bekerja dan berkembang seiring waktu. Misalnya dengan membeli saham perusahaan yang berkembang, kita dapat memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai saham dan dividen yang dibagikan. Jika satu aset mengalami penurunan nilai, yang lain masih bisa memberikan keuntungan atau minimal mempertahankan nilai investasi kita. Pengetahuan tentang jenis investasi yang dipilih sangatlah penting. Sebelum berinvestasi, kita perlu memahami bagaimana cara kerja pasar keuangan dan risiko yang terlibat. Melakukan riset dan mempelajari tren pasar akan membantu kita membuat keputusan yang lebih cerdas. Sementara itu, berinvestasi dalam properti bisa memberikan pendapatan sewa yang stabil dan juga potensi peningkatan nilai properti dari waktu ke waktu. Diversifikasi portofolio investasi adalah strategi yang penting. Dengan menempatkan uang pada berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, properti, dan reksadana, kita dapat mengurangi risiko keseluruhan. Kesabaran adalah kunci dalam investasi yang sukses. Pasar keuangan bisa fluktuatif dan hasil yang maksimal seringkali dicapai dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, penting untuk tidak panik saat terjadi perubahan harga yang tajam dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Evaluasi secara berkala merupakan langkah yang penting untuk memastikan investasi kita tetap relevan dan sesuai dengan tujuan finansial kita. Perubahan dalam situasi pasar atau kehidupan pribadi bisa memerlukan penyesuaian strategi investasi untuk mengoptimalkan hasil. Menggunakan bantuan dari ahli atau penasihat keuangan bisa memberikan perspektif yang berharga dalam mengelola investasi dan aset kita. Mereka dapat membantu kita merencanakan strategi investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kita. Intinya, investasi dan pengelolaan aset bukan hanya tentang mengumpulkan uang, tetapi juga mengelolanya dengan bijak untuk mencapai keberlanjutan finansial jangka panjang. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun fondasi keuangan yang kuat dan mengoptimalkan potensi keuntungan dari investasi yang kita lakukan. Poin yang ketujuh adalah merencanakan masa depan. Merencanakan masa depan adalah tentang mengambil kontrol atas keuangan dan kehidupan kita dengan cara sistematis dan terarah. Ini penting karena membantu kita mencapai impian dan tujuan jangka panjang tanpa hanya bergantung pada kebetulan atau keadaan. Yang pertama, menetapkan tujuan yang spesifik. Langkah pertama adalah mengidentifikasi apa yang ingin kita capai dalam jangka waktu tertentu. Contohnya bisa berupa pensiun nyaman, pendidikan anak, memiliki rumah, atau liburan impian. Tujuan harus jelas dan terukur sehingga kita tahu dengan pasti apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Yang kedua, menghitung biaya yang diperlukan. Setelah menetapkan tujuan, langkah berikutnya adalah mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapainya. Misalnya, berapa banyak uang yang perlu disimpan untuk pensiun atau berapa biaya yang dibutuhkan untuk pendidikan anak. Penting untuk memperhitungkan inflasi dan biaya hidup yang mungkin berubah di masa depan. Yang ketiga, membuat rencana keuangan. Buatlah rencana keuangan yang mencakup bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan penyusunan anggaran yang rinci untuk menabung secara teratur dan mengalokasikan dana sesuai prioritas. Misalnya menabung sebagian dari pendapatan setiap bulan untuk investasi atau tabungan masa depan. Yang keempat, investasi yang bijak. Salah satu komponen penting dari merencanakan masa depan adalah investasi. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan, profil risiko, dan jangka waktu investasi kita. Misalnya saham untuk pertumbuhan jangka panjang atau obligasi untuk pendapatan tetap. Yang kelima, diversifikasi portofolio. Agar lebih aman, sebaiknya diversifikasi investasi kita. Ini berarti menempatkan uang di berbagai aset seperti saham, obligasi, properti, dan reksadana. Diversifikasi membantu mengurangi risiko dan meningkatkan potensi pengembalian. Merencanakan masa depan bukanlah tugas yang sekali jadi, melainkan proses yang berkelanjutan. Dengan disiplin dan komitmen untuk mengikuti rencana yang telah dibuat, kita dapat lebih percaya diri dalam menghadapi masa depan finansial kita. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau kalian suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips untuk kalian. Sekian aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.